Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Labib Majdi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang integritas dan otoritas teks Al-Quran. Namun sebelum itu, saya mesti menegaskan terlebih dahulu bahwa apa yang dimaksud dengan integritas dan otoritas dalam konteks kajian Al-Quran atau studi Al-Quran. Pertama, integritas, kalau misalkan kita lihat ke dalam KBBI misalnya, integritas itu bisa dimaknai dengan kejujuran. Namun jika dilihat dari kata asalnya, bahasa Inggris misalkan, integritas atau integrity ini memiliki makna unification. Artinya dalam konteks kajian tentang Al-Quran, tentang teks Al-Quran, maka yang dimaksud dengan integritas, integrity itu adalah bagaimana teks Al-Quran atau mushaf Al-Quran ini menjadi satu kesatuan atau keseutuhan. Atau dalam bentuk pertanyaan bisa dimunculkan pertanyaan, apakah Al-Quran itu telah menjadi satu kesatuan yang utuh sejak dari lama, atau sejak masa kenabian, atau sejak masa Khulafaur Rasyidin, atau sejak kapan? Apakah kemudian Al-Quran ini mengalami proses-proses dalam hal penghimpunan atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran? Nah, sedangkan otoritas di sini lebih dimaknai atau dipahami dalam kajian atau studi Al-Quran itu sebagai sejauh mana Al-Quran dipandang memiliki power, memiliki yurisdiksi atau memiliki kewenangan untuk memerintah, untuk membuat keputusan dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan umat, dalam kehidupan kaum yang mengimaninya. Nah, itu sedikit tentang apa yang dimaksud dengan integritas dan otoritas dalam konteks kajian kita tentang teks Al-Quran atau tentang mushaf Al-Quran. Nah, pada sebelumnya atau secara umum kita telah mengetahui bahwa secara tradisional narasi-narasi yang dibentuk dalam hal pewahyuan Al-Quran setidaknya dapat disimpulkan atau dijadikan poin-poin karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menurut narasi tradisional, Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci yang turun di lokasi kearab-araban atau di lokasi Arab, Jazirah Arabia. Nah, ini merupakan sebuah pandangan tradisional, sebuah pemahaman tradisional yang juga merupakan pandangan dan pemahaman yang diyakini oleh mungkin sebagian besar atau secara umum hampir semua orang muslim, umat Islam. Lalu yang kedua, keterputusan pluralisme historis. Nah, dalam poinnya ini artinya Al-Quran itu tidak ada kontinuitas dengan kitab suci terdahulu. Meskipun kemudian misalnya dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa ternyata ayat-ayat Al-Quran itu merekam persis seperti apa yang diceritakan oleh tradisi-tradisi atau kitab suci sebelumnya. Nah, tapi dalam narasi-narasi tradisional itu tidak dipahami sebagai sebuah kontinuitas. Artinya, bagi sebagian besar sarjana, bagi sebagian besar umat muslim, Al-Quran ini merupakan suatu kitab suci yang memang benar-benar tidak ada kaitannya dengan kitab suci yang lain. Artinya kemudian salah satu konsekuensi logisnya adalah abrogasi. Salah satu konsekuensi logisnya adalah penghapusan keabsahan atau validitas kitab suci sebelumnya.
Lalu yang ketiga, terpelihara dari perubahan. Ini tentu saja dipahami oleh sebagian besar, bahkan hampir seluruh umat muslim. Yang keempat, keterlibatan Jibril dalam hal cek dan recheck. Lalu dalam narasi tradisional juga dikatakan bahwa Al-Quran ditransmisikan secara mutawatir melalui lisan dan tulisan. Artinya, dalam pandangan tradisional, Al-Quran ini tidak hanya melalui transmisi oral saja, hafalan saja, tetapi juga Al-Quran sejak awal begitu telah dituliskan dalam berbagai bentuk dokumentasi, media, dan seterusnya. Tetapi memang belum terhimpun, belum terkumpulkan menjadi satu bagian. Nah, baru penghimpunan masa Abu Bakar atas inisiasi Umar dan peran Zaid bin Sabit. Ini juga merupakan narasi utama tentang pewahyuan Al-Quran dalam narasi-narasi tradisional. Yang terakhir, pembukuan dan pembakuan resmi mushaf Al-Quran masa Utsman. Nah, poin-poin ini, karakteristik-karakteristik ini memang menjadi sebuah pemahaman umum, menjadi sebuah asumsi umum. Tetapi kemudian banyak belakangan ini para sarjana yang kemudian mempersoalkan, katakan demikian, memproblematisasi narasi-narasi tradisional tersebut. Tentu saja dalam konteks kajian kita tentang integritas dan otoritas Al-Quran, kita belum membahas seluruhnya. Nanti mungkin lokasi kehadapan kita akan bahas pada pembahasan tentang misalnya autentisitas dan originalitas Al-Quran, atau kemudian persoalan tentang penghimpunan atau pembukuan dan pembakuan akan dibahas dalam pembahasan tentang kanonisasi atau kanonisasi dan kodifikasi Al-Quran. Nah, dalam hal integritas dan otoritas Al-Quran, salah satu derivasi kajiannya adalah bagaimana posisi Al-Quran sebagai sumber, baik itu sumber historis maupun sumber teologis. Jika dibuat semacam rumusan pertanyaan, maka setidaknya ada 3 pertanyaan dari pernyataan Al-Quran sebagai sumber historis dan teologis. Pertama, apakah Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber historis? Yang kedua, apakah Al-Quran reliable untuk dijadikan sebagai sumber teologis tentang Islam? Pada masa awal tentunya. Lalu sejauh mana informasi dari Al-Quran mengandung nilai historis yang berkonsekuensi pada masalah teologis? Sebetulnya memang 3 pertanyaan ini masih ada kaitan, ada sangkut pautnya, ada saling keterikatan antara satu dengan yang lain. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini memang tidak bisa dijawab dengan sederhana, tidak bisa dijawab dengan mudah, katakan demikian. Artinya, ketika seseorang menyatakan bahwa ya, Al-Quran bisa menjadi sumber historis, ya, Al-Quran bisa reliable untuk dijadikan sebagai sumber teologis tentang Islam, maka jawaban ya atau tidaknya itu membutuhkan argumen-argumen lanjutan. Perlu ada klarifikasi, alasan-alasan, argumen-argumen, landasan-landasan. Mengapa kemudian Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber historis? Mengapa kemudian Al-Quran bisa digunakan sebagai atau dijadikan sebagai sumber teologis? Nah, posisi Al-Quran sebagai sumber historis sekaligus sumber teologis memang merupakan dua sisi dari satu mata uang. Artinya, ketika Al-Quran diposisikan sebagai sumber historis, mau tidak mau, maka Al-Quran juga merupakan sumber teologis. Begitu juga sebaliknya. Karena Al-Quran ini adalah sumber teologis, maka dia juga adalah sumber historis. Namun yang mesti dipahami adalah bahwa Al-Quran sebagai sumber historis tidak dipahami bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu benar-benar bersifat historis. Artinya kisah-kisah tentang kaum-kaum masa lampau dan seterusnya itu
masih bisa diperdebatkan apakah itu memang benar-benar peristiwa yang terjadi pada saat Al-Quran turunkan, atau itu hanyalah sebuah gambaran bahwa agar umat muslim atau penganut Al-Quran, penganut Islam muslim ini taat, maka diceritakan kejadian peristiwa masa lampau untuk diambil sebagai pelajaran. Oleh karena itu, sebagai buku atau teks yang banyak menceritakan tentang sejarah atau menceritakan tentang kisah-kisah kejadian dan peristiwa masa lampau, Al-Quran juga, atau dalam bahasa lainnya, Al-Quran sebagai sumber historis ini adalah bagaimana Al-Quran dipahami sebagai sebuah sumber yang muncul sezaman dengan ajaran atau agama Islam. Jadi Al-Quran sebagai sumber historis lebih dirujuk sebagai fakta bahwa Al-Quran ini merupakan sumber yang sezaman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, dengan kemunculan Islam sebagai sebuah ajaran atau agama. Memang persoalan ini agak katakanlah agak bukan rumit, istilah itu diskursusnya lebih luas, diskusinya lebih luas. Jadi saya tidak akan membahas, atau dalam konteks hari ini, dalam konteks sekarang ini tidak akan membahas terlalu jauh apa ini maksud kemudian tentang misalkan kemunculan Islam dan Al-Quran itu berbarengan dengan kenabian dan seterusnya. Nah, jika Al-Quran kemudian tadi sebagaimana telah disebutkan dipahami sebagai sumber historis, maka Al-Quran juga dipahami sebagai sumber teologis. Begitu juga sebaliknya. Nah, Al-Quran sebagai sumber teologis dalam kajian-kajian kontemporer, modern kontemporer, Al-Quran sebagai sumber teologis digunakan untuk melacak situasi dan kondisi keagamaan masyarakat muslim awal. Artinya, bagaimana lingkungan yang ada di sekitar masyarakat muslim awal pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, menelusuri esensi dan karakter Islam. Bagaimana kesejatian esensi dan karakter Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebarluaskan oleh para sahabatnya. Apakah memang Al-Quran itu atau Islam itu merupakan ajaran yang sudah eksklusif seperti hari ini, seperti zaman sekarang, atau justru mengalami proses-proses gradualitas hingga bisa mencapai posisi dan identitas konvensional pada hari ini. Nah, itu juga bukan kapasitasnya dalam konteks sekarang ini untuk menjelaskan lebih jauh. Tetapi pada akhirnya ketika Al-Quran sebagai sumber historis, Al-Quran juga diposisikan sebagai sumber teologis, muncul tren yang bisa disebut sebagai tren menguak pikiran Al-Quran. Dalam tanda kutip, tren menguak pikiran Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menggambarkan, katakanlah demikian, mengkondisikan, memperlihatkan, mempertontonkan tentang masyarakat muslim awal, tentang Islam pada masa awal. Dan ini merupakan salah satu tren yang bukan hanya ramai dilakukan risetnya oleh para sarjana muslim, tetapi juga oleh para sarjana non-muslim. Nah, lalu kemudian yang mesti juga dipahami, bisa diketahui adalah bahwa dalam kesarjanaan tentang Al-Quran atau dalam diskursus dan wacana tentang Al-Quran, setidaknya kita bisa membagi para sarjana menjadi dua bagian secara garis besar. Artinya karya dan pemikiran seorang sarjana bisa dilihat satu dari hal penggunaan metodologinya, dalam hal metode atau pendekatan yang digunakan. Lalu kedua adalah bisa dilihat dari
kesimpulan yang dihasilkan atau diskursus dan wacana yang dihasilkan oleh para sarjana melalui karya dan pemikirannya. Nah, dalam hal metodologi, para sarjana bisa dibagi setidaknya menjadi 3 tipologi, yakni sarjana deskriptif non-kritis, yakni para sarjana yang meyakini bahwa Al-Quran ini memang sumber sezaman, merupakan sumber paling reliable untuk mengetahui tentang Islam, tentang kenabian Muhammad SAW. Dan metodologi atau metode dan pendekatan deskriptif non-kritis ini juga menggunakan alat-alat, premis-premis, asumsi-asumsi dasar, serta kerangka-kerangka berpikir yang juga digunakan oleh kesarjanaan umum, gitu, dalam artian kesarjanaan muslim. Nah, hasil kesimpulannya akan menghasilkan sebuah diskursus atau wacana, atau sederhananya pemikiran yang tradisionalis. Artinya tradisionalis ini adalah suatu pemikiran yang sesuai dengan ortodoksi Islam, yang sesuai dengan pandangan-pandangan umum yang diyakini dan dianut oleh sebagian besar atau bahkan hampir semua umat muslim. Lalu yang kedua adalah pendekatan historis kritis. Historis kritis ini adalah pendekatan di mana para sarjana itu mencoba untuk mengkritisi, dalam artian bersikap kritis, bersikap historis terhadap Al-Quran. Karena mereka bersikap historis kritis, artinya mereka tidak menerima begitu saja Al-Quran sebagai sebuah sumber yang reliable, sebagai sumber yang integritas, sumber yang otoritatif, tetapi mereka juga meneliti begitu bagaimana sebetulnya proses-proses teks Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang seperti hari ini. Nah, dengan demikian kemudian akan muncul kesimpulan atau diskursus wacana yang tradisionalis, tapi juga ada yang kesimpulan dan diskursus atau wacana yang revisionis. Artinya kesimpulan, diskursus atau wacana atau pemikiran yang non-ortodoks, yang berbeda dengan pemahaman umum yang dianut dan diyakini oleh hampir semua umat muslim, sebagian besar atau mayoritas umat muslim. Lalu yang terakhir ada pendekatan skeptis, metodologi skeptis, metodologi lebih kritis. Ini artinya mereka menolak bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu, menolak bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, juga menolak bahwa Al-Quran itu telah muncul sejak masa kenabian Muhammad SAW atau sejak abad ke-6 Masehi, abad 6-7 Masehi. Nah, maka kemudian hasil kesimpulan atau pemikiran yang dimunculkan adalah pemikiran yang bersifat atau berwatak revisionis. Nah, karena ada beberapa tipologi, lalu ada beberapa metode pendekatan yang kemudian menghasilkan beragam kesimpulan, beragam pemikiran, juga fakta bahwa ada beberapa problem-problem dalam narasi-narasi tradisional, maka perlu kita mencari tahu bagaimana sejatinya pandangan-pandangan para sarjana tentang integritas dan otoritas teks Al-Quran. Nah, keragaman pandangan dalam kesarjanaan muslim misalnya, atau kesarjanaan insider dalam bahasa saya, Hamiduddin Al-Farahi misalnya menyatakan bahwa penyusunan pengumuman Al-Quran telah dilakukan masa kenabian. Artinya, dalam pandangan Al-Farahi, Al-Quran itu tidak dikumpulkan, tidak disusun pada masa Abu Bakar, lalu kemudian disempurnakan pada masa Utsman. Tetapi sejak masa kenabian, Al-Quran juga telah dikumpulkan, telah disusun menjadi suatu mushaf yang utuh.
Artinya kalau demikian maka Al-Quran yang sampai atau mushaf. Jadi kata Al-Quran yang disebutkan dalam konteks kajian kita harus dipahami sebagai mushaf, mushaf yang mushafnya. Nah, mushaf Al-Quran sampai hari ini menurut Hamiduddin Al-Farahi adalah mushaf yang telah disusun dan dikumpulkan pada masa kenabian Muhammad. Artinya bukan mushaf Utsmani, bukan mushaf Hafsah, bukan mushaf Abu Bakar, bukan mushaf Ubay bin Ka'ab, bukan mushaf Ali bin Abi Thalib, bukan mushaf siapapun seterusnya. Nah, ada juga pandangan yang lain menyatakan bahwa tidak, Al-Quran itu tidak dikumpulkan pada masa Nabi, tetapi memang betul Al-Quran itu sudah dicatat dalam berbagai media, dalam berbagai dokumen secara individual oleh para sahabat, tetapi tidak atau belum ada klaim atau cap bahwa tulisan Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang ada pada banyak sahabat itu sebagai catatan atau hafalan yang resmi. Artinya ada kemungkinan bahwa seorang sahabat punya hafalan tentang ayat ini, dan di selain sahabat yang lain punya hafalan tentang ayat sama, tapi ada perbedaan misalkan dalam katanya, dalam dia kritiknya dan seterusnya. Nah, yang ketiga, Abdul Latif Rahmani dan teman Imadi, dia atau mereka mengkritik narasi-narasi tradisional yang berbicara bahwa Abu Bakar itu menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf yang diinisiasi atau didorong oleh Umar bin Khattab, lalu ada peran-peran Zaid bin Thabit. Namun Abdul Latif Rahmani dan teman Imadi, narasi demikian itu aneh jika Abu Bakar hanya berkonsultasi dengan Umar dan Zaid saja. Alasan yang disampaikan oleh Rahmani dan Imadi adalah bahwa tidak mungkin suatu proyek yang besar, suatu proyek besar, penyusunan, penghimpunan Al-Quran, itu hanya katakanlah dirapatkan oleh 3 orang saja, tanpa misalnya ada keterlibatan sahabat-sahabat yang lain. Ya mungkin sahabat-sahabat yang lain pun sebutnya sahabat-sahabat yang juga dekat dengan Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Nah, ini narasi-narasi tradisional seperti ini dikritik oleh Abdul Latif Rahmani dan teman Imadi. Lalu juga ada pandangan dari Al-Khu'i dan Hussein Mudarisi, dua orang ini penulis asal Iran. Menurut keduanya, memang dalam mushaf Utsmani, jadi mereka menyetujui atau mereka bersepakat bahwa mushaf yang sampai pada hari ini adalah mushaf yang dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi bukan mushaf. Jadi mereka tidak sepakat dengan pandangan Hamiduddin Al-Farahi. Tetapi kemudian Al-Khu'i dan Mudarisi menyatakan bahwa atau mengakui bahwa teks mushaf Utsmani yang ada pada hari ini merupakan teks atau naskah mushaf Al-Quran yang tidak lengkap. Artinya, Mudarisi dan Al-Khu'i menganggap ada proses-proses redaksional, ada mungkin penghapusan, penambahan, walaupun dalam kalangan Syiah setidaknya kalau tidak salah itu menyebutkan ada katakanlah dua kelompok besar yang menganggap atau yang memiliki pandangan tentang integritas teks Al-Quran. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa ada bagian Al-Quran yang asli tidak tercantum dalam teks resmi, tetapi tidak ada penambahan atau penghapusan. Sedangkan yang kelompok kedua menolak adanya perubahan apapun dalam teks standar yang ada sekarang.
Nah, menurut siapa kalau tidak salah Murtadha Mutahari, oh bukan, menurut Syarif Murtado, salah. Menurut Syarif Murtado, kelompok yang kedua ini kelompok yang menolak adanya perubahan. Ada perubahan apapun dalam teks standar yang ada sekarang, itu adalah pandangan yang umum, pandangan mayoritas di kalangan Syiah. Nah, bahkan dalam penelitian atau pandangan yang diungkapkan oleh Al-Khu'i dan Hossein Modarisi, mereka menyatakan bahwa argumen ketidaklengkapan Al-Quran itu tidak datang dari Sunni, tidak datang dari Syiah, tidak datang dari sumber-sumber Syiah, tidak datang dari para sarjana atau ulama-ulama Syiah, tetapi justru diriwayatkan atau didokumentasikan oleh kitab-kitab sumber-sumber pikiran-pikiran sarjana-sarjana ulama-ulama Sunni. Itu menurut Al-Khu'i dan Hossein Modarisi. Nah, selanjutnya juga kita tidak bisa menafikan bahwa kajian atau studi Al-Quran itu tidak hanya kalangan insider saja, tetapi juga kalangan outsider. Nah, dalam kalangan outsider ketika berbicara tentang integritas dan otoritas Al-Quran, memang ada lebih beragam pandangan. Misalnya Angelica Newward yang meyakini penuh bahwa Al-Quran ini merupakan refleksi karya kenabian Muhammad. Artinya integritas Al-Quran tidak, otoritas Al-Quran dan otoritas Al-Quran tidak bisa dipersoalkan, tidak bisa dipertanyakan. Lalu Upward Wealth juga menegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan respon kontinu bagi penegasan identitas dan orientasi pemikiran komunal. William Montgomery Watt juga mengakui integritas otoritas Al-Quran dengan menyatakan bahwa Al-Quran ini merupakan validasi atas kebenaran historisitas episode tertentu dalam kenabian Muhammad. Artinya Al-Quran memang benar-benar sudah ada pada zaman Muhammad. Lalu Richard Bell dan Maxim Rodinson, nah dua sarjana ini sebagai informasi merupakan dua sarjana yang sebetulnya sangat skeptis terhadap hadis misalnya, atau terhadap sirah nabawiyah misalnya. Nah, tapi kemudian ketika melihat terhadap Al-Quran, mereka melakukan pembenaran bahwa Al-Quran itu adalah sumber historis yang reliable dan unik. Artinya mereka tidak menolak sama sekali. Al-Quran itu memang benar-benar sezaman dengan masa kenabian Muhammad SAW. Lalu selanjutnya ada Fred Donner yang mengatakan the Quran text must be an artifact of the earliest historical past of the community of believers and so can be used with some confidence to understand the values and beliefs of that community. Al-Quran, teks Al-Quran itu merupakan artefak dari fase historis paling awal dari komunitas beriman. Dan oleh karena itu bisa digunakan untuk memahami nilai dan keyakinan komunitas tersebut. Nah, itu pandangan dari sarjana outsider, sarjana non-muslim, katakanlah seperti itu, yang mengakui integritas dan otoritas Al-Quran. Artinya mereka mengakui bahwa Al-Quran ini memang sejak zaman Nabi Muhammad ini sudah, atau sejak zaman Khulafaur Rasyidin Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin sudah terunifikasi, sudah tersatukan, sudah terutuhkan, sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, atau setidaknya belum menjadi satu kesatuan yang utuh, tapi sudah tercatat dalam catatan-catatan individual. Nah, itu juga pemahaman-pemahaman yang tadi itu memberikan memberikan pandangan bahwa Al-Quran memang sudah menjadi sebuah teks atau kitab suci yang memiliki kontrol, yang memiliki perintah, yang bisa memiliki kewenangan gitu, yang mengikat gitu, para kaum atau umat yang mengikuti ajaran Islam. Nah, namun di sisi lain gitu, ada juga pandangan yang menolak integritas dan otoritas Al-Quran. Seperti Andrew Rippin, dia berargumen bahwa teks Al-Quran itu tidak punya otoritas, tidak berintegritas gitu. Karena Al-Quran itu cenderung tidak jelas alias kabur.
Lalu juga John Hansbrough misalkan Al-Quran itu produk dari strongly sectarian atmosphere. Artinya Al-Quran itu produk dari atmosfer sektarian, lingkungan sektarian yang kuat. Dan nanti kita akan elaborasi lebih jauh pernyataan Hansbrough ini pada persoalan tentang kanonisasi dan kodifikasi serta autentisitas dan originalitas Al-Quran. Juga pernyataan Frederick Ptolemy di Nasri di Mesopotamia. Al-Quran masa kenabian tapi tidak berbentuk sempurna. Noldeke dan Schwally, Theodor Noldeke dan Friedrich Schwally, mereka menyatakan bahwa Al-Quran pada masa kenabian itu memang sudah ada pada masa kenabian, tetapi tidak berbentuk sempurna, hampir atau bahkan mirip gitu, sesuai dengan pandangan-pandangan tradisional. Sementara Regis Blackshare yang menyatakan bahwa Abu Bakar menyimpan Al-Quran sebagai koleksi pribadi. Nah, menurut Regis itu Al-Quran yang dikoleksi secara pribadi oleh Abu Bakar ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah Utsman atau kodifikasi atau penghimpunan ayat-ayat Al-Quran pada masa Utsman ini merujuk kepada mushaf yang ada di Hafsah yang dihimpun pada masa Abu Bakar atas inisiasi Umar, atau Utsman itu menginisiasi sendiri, dalam artian Utsman tidak merujuk kepada mushaf yang ada di Hafsah, tetapi langsung menanyakan begitu, mengumpulkan para sahabat gitu. Jadi mengumpulkan hafalan tulisan-tulisan catatan individual. Nah, ini memang perdebatan yang lain juga tentang mushaf Al-Quran. Nah, tapi memang bahkan dalam riwayat-riwayat lain, misalkan yang dikutip oleh Al-Khu'i, yang dikutip oleh Abdul Latif Rahmani dan Tamanna Imadi juga menyatakan bahwa dalam satu riwayat gitu, mushaf Al-Quran atau inisiasi untuk penghimpunan mushaf Al-Quran itu adalah Khalifah kedua Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab, sahabat Umar, yang mendorong gitu kepada Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran karena khawatir banyak para sahabat yang meninggal, para sahabat yang hafiz, yang hafal Al-Quran itu banyak yang meninggal dalam peperangan. Dan tapi dalam riwayat yang lain menyatakan bahwa ya sebetulnya bukan Abu Bakar, Umar sendiri yang menginisiasi hal tersebut. Artinya mushaf Al-Quran, penghimpunan mushaf Al-Quran itu terjadi bukan pada masa Abu Bakar, tapi namun terjadi pada masa Umar bin Khattab. Lalu ada juga riwayat yang menyatakan misalkan bahwa bukan Umar, tapi ternyata Utsman. Nah, riwayat-riwayat seperti ini yang kemudian diperlihatkan gitu, yang ditujukan oleh sumber-sumber Muslim, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahman Imadi dan Al-Khu'i. Ini adalah dari berbagai pandangan, keragaman pandangan tentang integritas dan otoritas Al-Quran, maka perlu yang atau perlu dimunculkan sebuah pertanyaan besar. Kapan berdasarkan kanonisasi dan kodifikasi Al-Quran sebagai fixed text? Nah, ini tentunya tidak akan dijawab hari ini, pada kesempatan kali ini, sekarang ini. Nanti kita akan mendiskusikan tentang kanonisasi dan kodifikasi Al-Quran pada diskusi selanjutnya. Saya kira itu tentang integritas dan otoritas Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.